Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Hi Doc Fit edisi lulus LPDP One Shot Dokter Spesialis bersama aku, Dr. Fitri. Sesuai janjiku pada video sebelumnya, pada video kali ini aku akan membahas tentang tips dan trik dalam menulis esai untuk mendaftar beasiswa dokter spesialis di LPDP. Nah, teman-teman, penulisan esai ini sangatlah penting karena nanti jika kita lolos ke tahap selanjutnya hingga tahap wawancara, pada wawancara tersebut 75 hingga 80% pertanyaan akan berasal dari esai yang kita tulis ini. Nah, karena itu sangat penting untuk mempersiapkannya dengan baik. Di esai inilah kesempatan kita untuk menunjukkan seberapa pantas kita diberikan beasiswa LPDP ini dan seberapa urgennya kita melanjutkan pendidikan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita temui di dunia kerja kita. Sebenarnya LPDP sendiri tidak menyebutkan aturan baku dalam penulisan esai ini ya teman-teman. Namun LPDP hanya memberitahu kita bahwa di dalam esai ini nantinya harus ada rencana pasca studi dan kontribusi kita terhadap Indonesia setelah kita lulus nanti. Kemudian untuk panjang esainya sendiri juga tidak ditentukan. Namun setelah aku survei beberapa esai teman-teman yang sudah terlebih dahulu lulus, kebanyakan dari mereka menulis dari 1.500 hingga 2.000 kata. Jadi tidak boleh lebih dari 2.000 kata ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, aku akan membagikan 5 tips dalam menulis esai untuk beasiswa targeted dokter spesialis ini. Yang pertama yaitu mencari referensi dari esai awardee yang telah lalu. Yang kedua, mulai membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mencari data-data pendukung. Yang keempat, mulai kembangkan karangan. Dan yang kelima, evaluasi dan tinjau ulang esai yang telah kita tulis. Baiklah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk tips yang pertama tadi yaitu mencari referensi esai awardee yang telah lulus sebelumnya. Jadi di sini sebelum menulis esai kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang akan dibahas di esai ini. Karena itu sebaiknya kita membaca dulu esai dari teman-teman yang telah terlebih dahulu lulus. Aku sarankan teman-teman membaca sekitar 2 hingga 4 esai dari teman-teman sebelumnya. Tidak boleh terlalu banyak karena nanti akan membingungkan kita. Kemudian selanjutnya sebaiknya teman-teman mencari esai dari awardee yang sebelumnya yang memiliki kualifikasi yang hampir sama dengan teman-teman. Jadi begini, kalau misalkan kita adalah seorang dokter IGD yang ditempatkan di daerah, sebaiknya kita cari yang hampir sama dengan kita karena nanti sudut pandangnya akan lebih sama dan kita akan lebih mudah mengarahkan esai kita kemana begitu. Aku sendiri kemarin sebelum menulis esai sempat meminta kepada 3 orang teman. Yang pertama yaitu dia adalah dokter militer. Yang kedua adalah seorang PTT yang ditempatkan di puskesmas pada daerah timur. Kemudian yang ketiga adalah seorang dokter IGD yang berada di kota besar. Jadi ketiga latar belakangnya ini berbeda. Dan setelah aku baca, aku lebih mirip dengan teman yang nomor 2 tadi karena dia bekerja di puskesmas dan ditempatkan di daerah yang lumayan terpencil begitu. Jadi kebanyakan esaiku mengarah ke esai teman yang nomor 2 tadi. Setelah kita membaca referensi esai, yang kedua mulailah kita susun kerangka karangannya teman-teman. Untuk kerangka karangan ini terdiri dari pendahuluan, kemudian isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan ini sebaiknya kita buat perkenalan ya teman-teman. Perkenalan ini sebenarnya jangan terlalu panjang, tapi cukup singkat, padat, jelas menggambarkan diri kita saat itu begitu. Jadi pada pendahuluan perkenalan ini silakan disebutkan nama, kemudian umur, domisilinya di mana, sudah menikah atau belum, sudah punya anak berapa, kemudian lulusan dari mana, kemudian sukunya apa, asal daerahnya di mana. Kemudian juga boleh ditambahkan sedikit tentang diri kita ini bagaimana gitu, kepribadian kita ini bagaimana. Selanjutnya untuk pada bagian isi, ini aku membagi menjadi 3 part juga ya teman-teman. Part pertama yaitu cerita saat masa kuliah, yang kedua cerita saat internship, dan ketiga cerita saat aku sudah memasuki dunia kerja di kampung halamanku. Jadi untuk cerita saat kuliah ini boleh teman-teman tambahkan di situ apa kesibukannya saat kuliah,
apakah ada mengikuti organisasi, perlombaan, atau prestasi apa saja yang pernah kita raih saat kuliah gitu. Kemudian pada saat internship ini boleh kita ceritakan, misalkan kita internship di daerah yang terpencil atau yang memang dokternya dibutuhkan. Jadi di situ boleh kita ceritakan tantangannya apa dan apa yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut sebagai seorang dokter internship begitu. Kemudian yang paling panjang itu memang bagian setelah bekerja ini. Jadi setelah bekerja ini teman-teman boleh ceritakan bekerja di bagian mana, apakah diberikan satu tanggung jawab oleh atasan, bagaimana cara kita mengelola uh, pekerjaan yang diberikan kepada kita, apakah kita dijadikan suatu pemimpin, kemudian apa yang kita lakukan untuk memanajemen pekerjaan kita yang banyak begitu. Jadi boleh diceritakan selengkap-lengkapnya di bagian ini, karena pada pertanyaan yang akan diajukan nanti sebagian besar tentang pekerjaan yang sedang kita kerjakan saat itu. Kemudian pada bagian ini juga teman-teman dapat mengemukakan suatu masalah yang mana masalah ini nantinya berhubungan dengan spesialisasi yang akan teman-teman ambil begitu. Jadi kalau bisa kita mengambil spesialis itu bukan karena keinginan pribadi, namun karena kondisi di tempat kerja kita itu ternyata membutuhkan spesialis itu begitu teman-teman. Misalkan teman-teman merupakan seorang dokter yang bekerja di suatu rumah sakit dan melayani pasien di IGD. Jadi teman-teman menemukan bahwasannya di daerah tersebut sangat banyak pasien yang datang dengan gejala stroke. Jadi karena itu teman-teman berniat untuk mengambil spesialis saraf karena kebutuhan dokter saraf di situ masih cukup tinggi begitu. Misalkan teman-teman juga boleh memasukkan data nantinya berapa jumlah pasien stroke itu sebulan di daerah tersebut, kemudian perbandingan dengan dokter spesialisnya berapa. Ternyata itulah masalah yang ditemukan, mengapa pasien stroke itu tidak terselesaikan permasalahannya karena kekurangan dari dokter spesialis tadi, begitu teman-teman. Kemudian sedikit sharing tentang esaiku sendiri. Jadi aku kan mengambil spesialis radiologi dan aku pengalaman kerjanya di puskesmas. Jadi aku mengaitkannya begini, sehari-hari aku bekerja di puskesmas ini sering melakukan kunjungan ke rumah-rumah pasien yang ada di wilayah kerjaku. Jadi selama 4 tahun belakangan aku sering menemukan pasien yang sebenarnya memiliki indikasi rujuk ke rumah sakit kami, namun kasusnya ini tidak terselesaikan dengan baik karena keterbatasan pemeriksaan radiologi. Misalnya pasien yang stroke, dia seharusnya diperiksa CT scan, namun alat CT scan tidak ada di sini. Kemudian juga ada pasien yang mengalami keganasan seperti CA mame, CA kolon yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti MRI ataupun mamografi, dan pemeriksaan ini tidak tersedia di rumah sakit kami karena belum adanya dokter spesialis radiologi tetap yang ada di rumah sakit kami. Karena itu aku mengemukakan masalah itu berdasarkan apa yang aku jumpai sehari-hari. Itulah yang aku angkat, aku cari kemudian data-data yang mendukung dan dijadikanlah satu esai yang komprehensif gitu teman-teman. Kemudian bagian penutup. Untuk bagian penutup ini aku juga membaginya menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama rencana studi, yang kedua rencana pasca studi, dan yang ketiga harapan-harapan kita setelahnya. Jadi untuk rencana studi ini teman-teman boleh mencantumkan di situ nanti ingin mengambil spesialis apa berdasarkan masalah yang sudah dijumpai tadi. Kemudian kampus mana yang dipilih sebagai tujuan dari LPDP ini. LPDP sendiri nanti menyediakan 3 pilihan, kita boleh memilih 3 kampus. Teman-teman tolong dijelaskan juga di situ alasan memilih kampus-kampus tersebut. Kampus 1 apa, alasannya apa, 2, 3 apa gitu. Jadi alasan memilih kampus ini banyak ya teman-teman, boleh berdasarkan jarak. Misalnya teman-teman berasal dari Jawa Barat, nanti memilih Unpad, boleh begitu karena dekat dengan domisili, boleh. Atau teman-teman walaupun orang yang tinggal di Pulau Jawa namun merupakan alumni dari universitas yang berada di Pulau Sumatera, boleh saja mengambil yang di Pulau Sumatera karena alasannya merupakan alumni dari kampus tersebut, boleh. Jadi dikemukakan nanti alasan-alasan kita memilih kampus tersebut. Boleh juga berdasarkan visi misi dan program unggulan dari kampus tersebut. Jadi banyak ya teman-teman yang kita bisa masukkan untuk alasan memilih kampus. Kemudian yang kedua, rencana pasca studi. Nah, untuk rencana pasca studi ini sebaiknya kita juga membagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi nanti untuk jangka pendek ini teman-teman sebaiknya menceritakan akan kembali kemana nanti setelah lulus gitu. Seperti aku
aku akan kembali ke daerah yang mengirimku, yaitu di kota ini karena aku mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit yang memang tidak ada dokter spesialis radiologinya. Jangka pendek aku akan kembali ke daerah yang mengirimku. Kemudian jangka menengah ini tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita temui tadi gitu. Misalkan kita mau mengambil neurologi tadi, spesialis saraf, tindakan apa? Jadi bisa kita tingkatkan pelayanan, kita latih dokter umum untuk menangani permasalahan stroke ini di IGD gitu. Jadi ada inovasinya. Di 5 tahun kedua ini kita buatlah pelayanan rumah sakit itu menjadi lebih baik karena kehadiran kita sebagai seorang dokter spesialis baru begitu. Kemudian untuk jangka panjangnya ini boleh teman-teman memasukkan nanti akan melanjutkan jadi subspesialis atau akan menjadi tenaga pengajar atau akan nanti menulis buku, menulis penelitian, boleh dimasukkan untuk jangka panjang begitu. Jadi selanjutnya itu harapan ini boleh dimasukkan nanti keinginan teman-teman untuk diterima LPDP ini, dan LPDP ini merupakan jembatan teman-teman untuk mencapai cita-cita. Boleh ditambahkan kalimat-kalimat tersebut sebagai penutup dari esai ini. Selanjutnya untuk tips yang ketiga yaitu mencari data yang dibutuhkan ya teman-teman. Jadi data-data di sini kita butuhkan untuk memperkuat masalah yang telah kita temui tadi. Data-data ini sebaiknya kita ambil dari sumber ya, atau referensi yang terpercaya ya teman-teman. Jangan mengarang atau jangan asal mengambil data saja yang tidak jelas referensinya. Misalkan tadi kita mengambil neurologi dan mengangkat masalah stroke. Nah di sini kita harus mencantumkan data prevalensi dari stroke itu mulai dari Indonesia hingga nanti tingkat kabupaten kota. Kalau bisa kita juga menampilkan kasus yang ada di rumah sakit kita gitu, berapa jumlahnya dalam setahun. Boleh kita minta nanti pada bagian rekam medis. Jadi di sini akan nampak nanti berapa dibutuhkannya seorang dokter neurologi. Teman-teman nanti juga bisa mencari rasio tenaga kesehatan, berapa banyak dokter spesialis tersebut di Indonesia, kemudian kebutuhannya berapa dibandingkan dengan penduduk yang ada di daerah tersebut. Teman-teman bisa nanti mengambil datanya dari Riskesdas maupun profil tenaga kesehatan Indonesia. Kemudian jika ada sumber-sumber lain seperti jurnal, itu boleh juga dimasukkan ya teman-teman untuk memperkuat masalah tadi. Jika teman-teman ada menyinggung tentang jarak dari satu kota ke kota lain, tolong dicantumkan juga jaraknya dan berapa biaya yang dihabiskan dalam perjalanan ke kota tersebut ya teman-teman. Sehingga nanti dari data-data tersebut, jika digabungkan, nampaklah bahwa kita mengambil spesialis ini memang karena dibutuhkan dan urgent di daerah kita tersebut. Karena itu poinnya akan sangat tinggi dan akan dinilai lebih baik nanti oleh pewawancara. Kemudian tips yang keempat yaitu mulai kembangkan kerangka karangan. Nah, setelah teman-teman membuat kerangka karangan dan melengkapi data yang dibutuhkan tadi, kemudian mulailah untuk mengembangkan kerangka yang sudah dibuat tadi. Jadi, teman-teman tidak perlu terburu-buru, usahakan menulis ini dalam kondisi yang tenang, keadaan yang fit, sehingga kata-kata yang keluar nanti akan menjadi lebih baik dan kita akan senang menulis esai ini, begitu. Selanjutnya untuk tips yang kelima, yang terakhir, yaitu evaluasi dan tinjau kembali esai yang telah kita tulis. Jadi setelah teman-teman menulis esai tadi, teman-teman sebaiknya membaca ulang dari awal hingga akhir, kemudian apabila ada kesalahan pengetikan, kesalahan tanda baca, silahkan diperbaiki, dan kemudian pertimbangkan kalimat demi kalimat ini apakah komprehensif, adakah yang perlu ditambahkan atau dikurangi, kemudian apakah terlalu pendek atau terlalu panjang, sesuaikan dengan jumlah katanya yaitu 1.500 hingga 2.000 kata. Jika teman-teman merasa sudah pas, selanjutnya teman-teman boleh sharing dengan teman-teman lain atau awardee yang telah lalu untuk mengecek kembali esai dari teman-teman begitu. Teman-teman juga bisa meminta bantuanku jika ingin, silahkan nanti email saja ke emailku ini. Teman-teman juga bisa nanti meminta contoh esaiku akan aku berikan. Jika teman-teman ingin sharing mengenai penulisan esai pun nanti akan aku bantu. Baiklah teman-teman, itulah 5 tips dalam penulisan esai untuk beasiswa dokter spesialis LPDP
berdasarkan pengalamanku pribadi. Aku rangkum kembali ya teman-teman. Yang pertama yaitu mencari referensi esai dari award yang telah lalu. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mencari data pendukung. Yang keempat, mulai mengembangkan karangan. Dan yang kelima, evaluasi dan tinjau ulang esai yang telah kita tulis. Jika ada pertanyaan mengenai isi video ini, teman-teman boleh komentar di bawah ya. Aku berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP pada periode selanjutnya, khususnya dokter umum yang ingin mengambil spesialis. Insya Allah pada video selanjutnya aku akan membahas tentang tips dalam pengisian formulir pendaftaran di website LPDP. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.